Hilang dalam dekapan Gunung Gede Pangrango. Hai Sobat Agustin, di episode pertama ini saya akan menceritakan tentang misteri hilangnya seorang pendaki asal Manado di Gunung Gede Pangrango pada tahun 1989. Hingga saat ini belum ditemukan jejak ataupun jasadnya. Surya Ibrahim Dompas dilahirkan di Manado, Sulawesi Utara 30 Oktober 1971. Ia merupakan putra kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Wim Dompas dan Aisyah Dompas. Saat itu diadakan pendakian bersama Werdi Buana ke Gunung Gede, Jawa Barat pada bulan November 1989. Pendakian diikuti oleh 17 orang, antara lain Ardan Ardiansyah, Hendra Utama, Hari Judianto, Surya Ibrahim Dompas, Boy Sabana, almarhum Julini, dan 11 anggota Werdi Buana lainnya. 25 November 1989, semua anggota tim pendakian sudah berkumpul di SMAN 82 Jakarta. Dan sebelum memulai perjalanan, diawali dengan doa. Surya yang memimpin doa untuk keselamatan selama perjalanan. Ketika sudah berangkat dari sekolah sekitar maghrib di kawasan Blok M, Surya yang menjadi bagian dokumentasi pada saat itu tidak mempunyai kamera. Sehingga ia meminta tim untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Gede. Sementara ia akan meminjam kamera Norik, sepupunya yang tinggal tidak begitu jauh dari Blok M. Saat berada di tempat Nori, Surya masih berusaha mengajak Nori untuk ikut dalam pendakiannya. Sejak pagi di sekolah, Surya sudah mengajaknya, tetapi karena adanya keadaan yang tidak memungkinkan, Norik hanya meminjamkan kameranya. Dan pada saat itu Surya pun berjanji bahwa ini adalah pendakian terakhirnya, karena ia ingin fokus belajar untuk ujian akhir semester di sekolah. Rencana awal pendakian akan dimulai dari jalur Cibodas dan akan turun melalui jalur Gunung Putri. Tidak ada rencana untuk bermalam di gunung, sehingga perlengkapan yang dibawa bisa dikatakan minim. Jam 22.00, tim sudah berada di Cibodas dan langsung menuju Information Center untuk melapor dan mengurus izin pendaftaran kepada petugas. 16 November 1989. Setelah mendapatkan izin pendakian, tim bergerak menuju pos kandang badak jam 00.30 WIB. Tim beristirahat sejenak di pos Panjangcangan. Lalu, Surya Ibrahim, Hari Judianto, Hendra Utama, dan almarhum Julini memutuskan untuk beristirahat di pos sambil menunggu pagi hari. Sedangkan tim lainnya melanjutkan pendakian menuju Puncak Gede. Menurut pandangan Hari Judianto, waktu naik tidak kelihatan kayak Surya yang biasa naik gunung sama saya. Dia lebih sering capek, banyak berhentinya. Mungkin juga karena dia masih engkel akibat latihan di Taiwan. Tapi herannya, dia masih maksain untuk naik dengan kondisi seperti itu. Bisa dikatakan Surya dan yang lainnya tertinggal hampir 6 jam, karena tim sudah mencapai Puncak Gede jam 05.30 subuh, sebelum sunrise. Tetapi sekitar jam 12.00 Surya dan yang lainnya masih belum sampai Puncak Gede. Ketika tim memutuskan untuk kembali melalui pos kandang badak, Surya dan yang lainnya sudah melewati pos kandang badak, tetapi masih dalam perjalanan menuju Puncak Gede. Sempat berpapasan di Tanjakan Setan jam 13.30. Saat berpapasan, tim mengajak Surya dan yang lainnya untuk ikut turun sebelum kena hujan dan gelapnya malam. Karena kondisi saat itu sudah mendung, yang mengikuti ajakan turun hanya Julini. Surya Ibrahim, Judianto, dan Hendra Utama masih tetap melanjutkan pendakian menuju Puncak Gede. Menurut penuturan Hendra Utama,
Pada waktu puncak sudah sekitar 14.00, dia dan Hari memutuskan untuk ikut dengan rombongan lainnya, yaitu turun melalui Cibodas. Tetapi Surya masih ingin melewati alun-alun Surya Kencana dan pada akhirnya turun melewati Gunung Putri. Harry dan Hendra mengetahui Surya sudah beberapa kali melalui jalur Gunung Putri, sehingga mereka tidak khawatir untuk melepasnya melewati jalur Gunung Putri seorang diri. Walaupun kondisi Surya sedang tidak sehat dan perbekalan yang sangat minim. Waktu sampai puncak kita nggak ada makanan, sampai dikasih sama pendaki lain yang ada di puncak. Perbekalan minim, Surya hanya memakai daypack. Keterangan lain yang dapat dirangkum dari Hari Judianto adalah, waktu muncak fisik saya memang udah nggak kuat lagi. Saya tidak mau memaksa lewat jalur Putri karena tahu jalurnya seperti apa jika hujan. Tapi Surya masih memaksa akan lewat jalur Putri. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk menjadi followers, mengikuti rombongan yang lain. Hendra turun duluan. Waktu saya sama Surya mulai jalan menjauh. Di sana kita tatap muka yang terakhir kalinya. Dan sampai sekarang saya masih nyesel karena dari awal sudah janji mau naik gunung bareng dia. Sekitar jam 14.40, Hari Judianto dan Hendra Utama mulai bergerak turun kembali menuju Cibodas. Pada saat turun ini, Hari dan Hendra sempat diantar oleh Surya Ibrahim sampai pohon pertama dari puncak. Setelah mengantar Hari dan Hendra, kemudian Surya melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Gede. Hari masih sempat melihat Surya sedang bergerak menuju puncak, dan disinilah saat terakhir Hari melihat Surya Ibrahim Dompas. November 1989, satu tim pendakian sudah kembali ke sekolah untuk persiapan ujian tengah semester. Tetapi di antara mereka tidak terlihat sosok Surya Ibrahim. Ibunda Surya mulai menanyakan di mana keberadaan Surya. Pihak sekolah pun diberitahu oleh Nori, sepupu Surya, dan mulai dilakukan pencarian di beberapa lokasi Surya mungkin berada. Tetapi tetap saja tidak ditemukan sosok dirinya. Pada Selasa 28 November 1989, Surya dilaporkan hilang ke pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Surya Ibrahim Dompas dinyatakan hilang sejak 26 November 1989, tanggal di mana terakhir kalinya Hari dan Hendra berpisah dengannya. Pencarian sosok Surya di Gunung Gede, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat, segera dilakukan bersama 30 tim yang tercatat dalam laporan SAR. Dibuat oleh Heri Herianto selaku SMC, SAR Mission Coordinator. Pada pencarian itu, berasal dari masyarakat sekitar Cibodas, perkumpulan pecinta alam, instansi terkait, dan swasta yang berjumlah hampir lebih dari 160 orang personil. Operasi SAR Surya Ibrahim Dompas memakan waktu hampir 2 bulan lebih, mulai dari 28 November 1989 hingga 6 Desember 1989, yang ditangani langsung oleh pihak kepolisian. Sampai saat ini, Surya Ibrahim Dompas belum juga ditemukan. Jejak atau jasadnya bagai hilang di telan bumi. Salam lestari.